Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita lanjut materi berikutnya, yaitu vektor kalau ditinjau secara aljabar. Kalau kemarin kan vektor, operasi vektor kalau ditinjau secara geometris itu lebih agak susah gitu. Kalau secara aljabar insya Allah nanti lebih mudah. Oke, ini berikutnya ini yaitu vektor. Ini kita semestanya yang kita bicarakan vektornya bidang dulu, yaitu di ruang dimensi 2. Dimensi 3 nya nanti juga sama. Yang penting ini dulu paham, nanti ruang dimensi 3 juga sama. Ditinjau dari sudut pandang aljabar, berarti komponen-komponennya ini. Nah, untuk penjelasannya, oke, ini perhatikan ilustrasinya seperti ini. Nah, misalnya di sini ada vektor yang berkaitan dengan bidang, berarti nanti kaitannya dengan bidang kartesius, ada sumbu X, sumbu Y. Nah, misalkan ini ada vektor yang saya tampilkan seperti ini, berawal dari titik 0, ini namanya titik pangkal, berujung di titik sini. Misalnya itu saya beri koordinat X, Y. Maka vektor ini saya misalkan ini vektor V. Maka V ini namanya vektornya adalah secara aljabar, yang pada waktu pengertian vektor dulu, vektor V ini dapat kita tulis dalam bentuk baris seperti ini, X, Y. Ini kemarin saya ingatkan lagi namanya vektor baris. Dan vektor V ini juga dapat kita notasikan, kita tuliskan secara kolom. Seperti ini, maka ini namanya vektor kolom. Dan yang terakhir, nanti kalau yang kemarin namanya vektor basis, kalau basis itu ada arahnya. Siapa itu? Yang searah dengan sumbu X itu pasti mengikuti variabelnya I. Itu. Nanti kalau searah dengan sumbu Y, maka variabelnya itu ada J. Maka vektor V ini kalau kita tulis secara basis, ingat I itu miliknya X, J miliknya Y, karena baru dimensi 2. Maka penulisannya seperti ini, XI tambah YJ. Maka ini namanya, kalau ditulis vektornya namanya vektor basis. Oke, seperti ini aja. Ini hanya memperjelas saja. Kemarin ada vektor itu bisa dinyatakan secara baris, hanya tulis seperti ini, secara kolom seperti ini, secara basis seperti ini. Ingat, I miliknya Y, miliknya X, J miliknya Z. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikutnya. Nah, sekarang misal seperti ini. Ini koordinat kartesiusnya seperti ini. Kemudian, nah, di sini ada titik A, ada titik B. Titik A dengan koordinat XA, YA. Titik B berkoordinat XB, YB. Maka pada gambar ini, sesuai pada gambar atas ini, sesuai gambar ini, maka vektor AB, ingat, AB seperti secara geometris kemarin, kita melihat AB yang penting berpangkal di A, berakhir di B, gitu kan. Prinsipnya kan vektor kemarin itu. Saya ulang, vektor AB itu berangkat dari A, berakhir di B. Maka kalau vektor AB ini dapat saya tulis AO ditambah OB. Ingat, berangkat dari A, berakhir di B, maka vektor AB. Nah, berarti vektor AB ini dapat ditulis secara bentuk lain. Vektor AB itu AO ditambah OB. Begitu. Nah, berarti ingat, AO tambah OB
seperti kemarin kalau AO ini berarti arahnya dari A ke O, tetapi kalau saya balik O ke A namanya min dari ini gitu kan, min OA, berarti begitu. Kalau dibalik tandanya jadinya min OA. Nah dari ini maka vektor AB ini maka dapat saya tulis ini, dapat satu sini OB min OA. Ingat ini berarti AB itu adalah OB min OA. Siapa itu OB? Nah seperti tadi pada slide yang pertama, vektor OB itu artinya apa? XB min XB, YB gitu kan. Maka vektor OB ini seperti pada yang saya tampilkan slide pertama tadi, maka ini XB, di sini YB. Kemudian kalau vektor OA berarti XB, XA, YA. XA, YA. Nah, begini. Nah, ini artinya apa? Berarti kalau nanti ada vektor AB diketahui koordinat A, koordinat B, maka vektor AB itu sama artinya koordinatnya si B dikurangi koordinat si A, gitu kan. AB berarti koordinat B dikurangi koordinat A, berarti yang koordinat B dikurangi koordinat A, maka saya tulis seperti ini. Begitu, mudah-mudahan ini bisa dimengerti maksudnya. Ingat, nanti kalau ada vektor AC itu apa jadinya? Berarti koordinat C dikurangi koordinat A, begitu. Berarti cara menentukan koordinat, cara menentukan vektornya secara aljabar. Oke, lebih jelasnya kita tampilkan contohnya seperti ini. Nah, untuk contoh misal seperti ini. Ada segitiga ABC dengan koordinat A-nya berarti 2,3, B-nya min 1,4 dan C-nya itu 3, min 5. Tentukan komponen vektor, misalnya yang ditanya vektor AB, kemudian vektor BC, kemudian vektor CA. Ingat seperti ini, koordinat A, B, dan C sudah diketahui. Maka bagaimana mencari vektor AB, bagaimana mencari vektor BC, bagaimana mencari vektor CA? Seperti tadi, dari penjelasan tadi, kalau ingin mencari vektor AB artinya apa? Koordinat B dikurangi koordinat A, gitu kan. Berarti B dikurangi A. Siapa itu B? B adalah min 1, ini min 1,4, min 1,4. Siapa itu A? Ini 2,3, berarti 2,3. Maka kita memperoleh vektor AB akhirnya min 3,1. Begitu. Maka ini kalau ini penulisan ini secara kolom. Ini vektor AB ini dapat ditulis juga secara baris seperti ini, min 3,1, dan secara basis berarti min 3i plus 1j berarti j. Saya yakin bisa dipahami. Ingat, vektor AB berarti koordinat B dikurangi koordinat A. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau mencari BC? Sama, BC berarti C dikurangi B. Siapa itu C? C 3,5, berarti 3,5. Kemudian siapa itu B? Berarti B adalah min 1,4, berarti min 1,4. Nah, ini setelah kita kurangkan ternyata hasilnya 4, min 9. Oh, berarti vektor BC itu adalah 4 min 9. Dapat ditampilkan secara lain, secara baris, ini secara kolom seperti ini. Begitu, saya yakin bisa dipahami. Dengan cara yang sama maka BC, dengan cara yang sama maka CA dapat kita cari. Siapa itu CA? Yaitu koordinat A dikurangi koordinat C, gitu ya. Silahkan dicoba sendiri. Begitu, silahkan dicoba sendiri untuk mencari CA dengan cara yang sama. Begitu maksudnya, berarti intinya kalau ada diketahui titik-titik dengan koordinatnya berapa, vektor yang ditanyakan apa, maka ingat
contohnya ini misalnya AB, berarti koordinat B dikurangi koordinat A. Koordinat, kalau ditanya vektor CA, berarti ya koordinat A dikurangi koordinat C. Begitu. Saya yakin ini mudah dan bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada yang namanya istilah vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di 0, 0. Itu namanya vektor posisi. Misalnya 0A, 0B, 0C itu namanya vektor posisi. Kuncinya vektor posisi itu adalah vektor yang titik pangkalnya di 0,0 seperti slide pertama tadi. Nah, untuk lebih jelasnya misalnya seperti ini. Nah, di sini ada vektor A. Vektor A kecil ini yang vektor OA. Sebenarnya kan vektor OA diwakili vektor A. A-nya koordinat X, Y. Maka vektor OA ini yang sama dengan vektor A ini diwakili vektor A ini dinamakan vektor posisi. Ingat, kalau ada istilah vektor posisi A artinya apa? Itu artinya pangkalnya di 0, ujungnya di A. Ada vektor posisi titik B, berarti pangkalnya di 0, ujungnya di B. Seperti itu maksudnya. Nah, lebih jelas contoh misalnya seperti ini. Ini istilah vektor posisi. Nah, di sini misalnya ada segitiga. Ini sama seperti tadi. Segitiga ABC dengan koordinat A, B, C dengan koordinat masing-masing seperti ini. Yang ditanyakan tentukan masing-masing vektor posisi di titik A, B, dan C. Nah, seperti tadi. Ingat, yang namanya vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di 0, 0. Berarti kalau vektor posisi titik A artinya OA gitu kan. Vektornya OA. Dimisahkan A misalnya, maka tetap 2,3. Mengapa 2,3? Prinsipnya seperti tadi, OA ini artinya apa toh? Vektor OA artinya apa? Koordinat A dikurangi koordinat O. A-nya siapa? 2,3. O-nya siapa? 0, 0. Berarti kan tetap. Gitu maksudnya. Bisa dipahami kan ini? OA berarti ini saja koordinatnya. Tapi ini dalam bentuk vektor gitu kan. Lanjut, kemudian vektor posisi titik B artinya OB. Berarti ya koordinat B dikurangi koordinat A. Jadi tetap hasilnya -1, 4 gitu. Lagi OC berarti ya tetap koordinat C dikurangi koordinat 0, 0 tetap 3,-5. Oke, seperti ini yang dimaksud vektor posisi. Titik A itu ini. Artinya apa? Koordinat A dikurangi koordinat 0, 0 tetap tidak berubah. Oke, ini ditulis secara baris, bisa ditulis secara kolom, bisa ditulis secara basis. Begitu. Nah, sekarang lanjut. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan masalah kesamaan dua vektor. Itu secara umum. Dua vektor dikatakan sama kalau vektor itu mempunyai arah sama, panjang sama. Itu secara geometrisnya seperti itu kemarin. Nah, untuk secara aljabarnya tetap sama. Dua vektor dikatakan sama atau ekivalen jika dan hanya jika vektor tersebut mempunyai arah dan panjang yang sama, prinsipnya sama. Nah, untuk contoh, ini langsung contoh aja ini. Oke, seperti ini misalnya, jajar ginjang ABCD dengan koordinat A 2,1, B-nya -1,1, C-nya -3,4 dan D-nya adalah P, Q. Tentukan koordinat titik D. Nah, mengapa ini dengan koordinat titik D? Maka kita bisa menjawab ini dengan berdasarkan kesamaan dua vektor. Oke, kita bahas. Oke, jajar ginjang berarti itu seperti ini misalnya A, B, C, D. Ingat, kalau ini jajaran ginjang artinya apa? AB ini sejajar dengan DC dan AB sama DC itu panjangnya sama. Kemudian AD dan BC ini juga sejajar sama dan panjangnya juga sama, arahnya sama. Berarti kesimpulannya apa? AB, vektor AB itu sama dengan vektor DC. Vektor AD itu sama dengan vektor BC. Nah, berarti kita menggunakan kesamaan dua vektor ini, maka kita bisa memperoleh koordinat titik D. Begitu, maka ini kita memperoleh
vektor AB itu sama dengan vektor DC. Atau kita bisa menggunakan kesamaan vektor AD itu sama dengan vektor BC. Lagi keduanya ini kita cari nanti hasilnya tetap sama. Nah, mau kita gunakan yang mana? Apakah AB sama DC atau AD sama dengan BC? Terserah. Kita gunakan yang AD sama dengan BC aja ya, coba. Nanti yang AB sama dengan DC dicoba sendiri. Oke, kita mencoba yang AD sama dengan BC. Ingat, vektor AD prinsipnya sama seperti tadi. Vektor AD itu artinya apa? Vektornya koordinat D dikurangi koordinat A. Vektor BC berarti koordinat C dikurangi koordinat B. Maka kita memperoleh persamaan. Begini. Vektor D P, Q, vektor A 2,1. Nah, vektor C koordinat C itu min 3,4. Vektor B itu min 5,1. Maka kita peroleh persamaan ini. Ingat seperti tadi, vektor AB artinya koordinat B dikurangi koordinat A. Kalau AD berarti D dikurangi A. BC berarti C kurangi B. Oke, seperti ini. Maka kita memperoleh hasilnya menjadi seperti ini kan. Min 1 min jadi plus, jadinya 2. 4 kurang 1 3. Nah, berarti PQ otomatis ketemu. Ini min pindah sana jadi plus, jadinya berarti koordinat P nya adalah 4, Q nya 4, berarti koordinat D nya adalah 4,4. Nah, inilah yang dimaksud kesamaan dua vektor. Prinsipnya sama berarti panjang dan arahnya sama. Oke, seperti ini maksudnya. Kalau ada dua vektor dikatakan sama, kita ambil contoh menggunakan soal pada jajaran ginjang. Begitu. Oke, kita bisa lanjut. Nah, sekarang pada geometri kemarin, secara geometris kemarin kan ada operasi aljabarnya, ada plus, ada min, ada kali. Secara aljabar juga sama. Ini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dengan skalar. Nah, untuk penjumlahan gimana? Sederhana saja, seperti ini. Misalnya ada vektor A, itu vektornya seperti ini, diketahuinya. Vektor B diketahuinya seperti ini. Komponen-komponennya x A, y A, B nya x B, y B misalnya. Maka ini kalau kita jumlahkan hanya yang sejenis saja, berarti x dengan x, y dengan y. Begitu saja, sederhana, lebih sederhana aljabar daripada geometri kemarin. Begitu. Nah, untuk contohnya sederhana seperti ini. Misalnya ada vektor A, ada vektor B. Yang ditanyakan vektor yang mewakili A plus B. Begitu kan, geometris kemarin kan sama. Ini tapi secara aljabar. Oke, hanya seperti ini. Kita jumlahkan saja x dengan x, y dengan y. Maka x A 3, x B 4, y A min 1, y B 5. Kita jumlahkan saja. Berarti ini 7, ini 4. Berarti vektor A plus B nya menjadi 7,4. Begitu. Ini penjumlahan. Begitu juga dengan penjumlahan terus pengurangan, sama juga. Prinsipnya kalau dikurangi ya sama. Vektor kalau yang dikurangi misalnya A min B, berarti ya koordinat A dikurangi koordinatnya si B, gitu aja. A min B misalnya seperti berarti x A min x B, y B, y A min y B. Kalau ini B min A berarti x B min x A, y B min y A. Tinggal balik saja. Berarti yang dikurangi yang mana? X dengan x, y dengan y. Begitu aja, sederhana sekali ini. Untuk contohnya misal ini dengan contoh yang sama ini tadi. Maaf, ini seharusnya kurang gitu ya. Ini bukan tambah tapi kurang. Kalau dikurangi ini kurang. Nah, ini berarti kalau kita kurangkan A min B, berarti 3 dikurangi 4, yang 1 min 1 min 5. Berarti ternyata vektor A min B nya jadi min 1 min 1 min 6. Ingat ini pengurangan.
dikurangi. Ingat ini dikurangi gitu ya, A min B. Oke, ini untuk operasi pada aljabar sangat sederhana sekali, beda dengan geometris kemarin. Nah, sekarang kalau sudah penjumlahan ada pengurangan, berarti kemarin ada perkalian. Tapi perkaliannya dengan skalar gitu ya. Perkalian dengan skalar. Artinya kalau kemarin kan kalau ada vektor A kalikan 2 berarti 2A. Itu juga sama ini. Misalnya ada vektor A dikalikan K dengan K bilangan real, artinya apa? Kalau dikalikan KA itu artinya vektornya tinggal ini semua kalikan K. Begitu aja. Nah, untuk contohnya bisa seperti ini. Misalnya ada vektor A 3,-1 B P, Q. Tentukan nilai P dan Q jika 2A sama dengan 3B. Berarti kita cari vektor 2A itu apa, vektor 3B itu apa, sesuai teorinya ini tadi. Oke, berarti dapat kita cari 2A itu sama 3B itu apa, kita cari. Berarti A nya itu 3 min 6 kalikan 2, B nya PQ kalikan 3. Begitu, berarti kita memperoleh 6,-12 sama dengan 3P 3Q. Ingat, ini dikatakan sama berarti artinya apa? 3P harus sama dengan 6. Begitu. Dan kita peroleh 3Q harus juga sama dengan min 12. Begitu. Berarti dari sini kita tahu nilai P sama Q-nya. P-nya berarti 2, Q-nya berarti min 4. Berarti P sama Q ketemu 3,-4 yang memenuhi persamaan 2 kali vektor A sama dengan 3 kali vektor B. Oke, seperti ini untuk vektor dimensi 2 secara operasi aljabarnya secara aljabar. Operasi aljabar ditinjau dari secara aljabar, lebih sederhana. Insya Allah lebih sederhana. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.